Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Senin 1 Agustus 2022, peringatan wajib Santo Alfonsus Maria de Liguori, Uskup dan Pujangga Gereja, dalam Pekan Biasa ke-18 tahun liturgi C2. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Matius, bab 14, ayat 13 sampai dengan 21. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi. Kalian harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu ia mengambil ke-5 buah roti dan ke-2 ekor ikan. Sambil menengadah ke langit diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikan kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, reaksi Herodes Antipas, anak Herodes Agung, terhadap Tuhan Yesus dikaitkan dengan sejumlah kegiatan Tuhan Yesus di wilayah sekitar Nazaret. Sebagai pejabat yang bertugas di Galilea dari tahun 4 sebelum Masehi sampai tahun 39 sesudah Masehi, Herodes menunjukkan rasa ingin tahu terhadap keberadaan Tuhan Yesus. Ia tentu cemas mengenai kemungkinan bahwa Tuhan Yesus merupakan Yohanes Pembaptis yang hidup kembali. Penginjil Matius memanfaatkan momen pandangan Herodes tentang Tuhan Yesus ini untuk mengisahkan kematian Yohanes Pembaptis yang tragis. Akan tetapi, kisah perkawinan Herodes Antipas dengan Herodias tidak dapat menjadi alasan mendasar pembunuhan terhadap Yohanes Pembaptis. Sebab dari catatan sejarah yang ada, Herodias menikah dengan saudara tiri Herodes Antipas yang juga bernama Herodes. Kisah ini ditekankan untuk memberikan gambaran yang menghubungkan penolakan terhadap Tuhan Yesus dengan penolakan terhadap Yohanes Pembaptis. Perikop Injil ini hendak menunjukkan kepada kita kesamaan nasib tragis Yohanes Pembaptis dan apa yang menanti Tuhan Yesus ke depannya. Keduanya dipandang orang sebagai nabi, ditahan atas dasar yang tidak jelas, dihukum karena kelemahan dari pejabat pemerintah di masa itu, dikuburkan oleh para murid, dan dianggap bangkit dari kematian. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, Herodes tampak tak berdaya di hadapan Herodias dan putrinya yang meminta kepala Yohanes Pembaptis. Dia takluk pada kegelapan dunia hanya demi nama baik, kehormatan, dan ambisi duniawi. Sampai-sampai Herodes mengorbankan orang yang benar di hadapan Allah. Hal yang sama juga dialami oleh Tuhan Yesus akibat Pontius Pilatus yang berusaha mempertahankan reputasi kepemimpinannya di hadapan rakyat Yahudi. Menjadi refleksi bagi kita
Apakah kita seringkali mengorbankan sesama demi ambisi, gengsi, dan kehormatan pribadi? Apakah kita berani berkorban demi sesama, apapun resikonya? Semoga rahmat kasih Allah senantiasa memampukan kita untuk rela berkorban bagi sesama manusia dan mengutamakan kebaikan bersama di tengah masyarakat kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Yesus, hatimu tergerak oleh belas kasihan ketika melihat orang banyak kelaparan yang mengikuti Engkau. Ketika hari sudah mulai malam, dengan kuasa dan kasih-Mu, Engkau memberi mereka makan sampai kenyang. Tumbuhkanlah dalam hati kami sikap peka terhadap situasi dan kondisi di sekitar kami, agar cepat tanggap melakukan hal baik. Amin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mengenal lebih dekat Santo Alfonsus Maria de Liguori, uskup dan pujangga gereja yang hari ini kita peringati. Alfonsus Maria de Liguori lahir di sebuah kota dekat Napoli, Italia, pada 27 September 1696. Ia meninggal dunia di Nocera pada 1 Agustus 1787. Santo Alfonsus berasal dari sebuah keluarga bangsawan Kristen yang saleh. Orang tuanya, Joseph de Liguori dan Anna Cavalieri, mendidik dia dengan baik dalam hal iman dan cara hidup Kristiani. Ayahnya berpangkat laksamana dalam jajaran militer kerajaan Napoli. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila Alfonsus memperoleh pendidikan ala militer dengan disiplin yang keras. Sekali seminggu ia disuruh tidur di lantai tanpa alas. Maksudnya ialah agar ia terbiasa dengan pola hidup yang keras dan tidak manja. Sejak kecil, Alfonsus sudah menunjukkan bakat-bakat yang luar biasa. Tidak terbayangkan bahwa dalam usianya yang begitu muda, yaitu 16 tahun, ia sudah meraih gelar doktor hukum di Universitas Napoli dengan predikat magna cum laude. Karirnya sebagai seorang sarjana hukum dimulainya dengan menjadi advokat atau pengacara. Ia selalu menang dalam setiap perkara yang dibelanya. Karena itu, ia banyak mendapat tanda penghargaan dari orang-orang yang telah ditolongnya. Pada tahun 1723, ia diminta membela satu perkara besar. Untuk itu, ia berusaha keras mengumpulkan dan meneliti berbagai data tentang perkara itu. Namun, rupanya keberuntungan tidak berpihak kepadanya. Karena suatu kesalahan kecil, ia akhirnya dikalahkan oleh pengacara lawannya. Dengan muka pucat pasi, ia beranjak meninggalkan gedung pengadilan. Ia mengakui lalai dalam meneliti semua data penting dari perkara itu. Saat itu ia sangat frustasi dan selama 3 hari ia mengurung diri dalam biliknya untuk merenungi kekalahannya tersebut. Di satu pihak, kekalahannya itu sungguh menekan batinnya. Tetapi di lain pihak, kekalahan itu justru menjadi pintu masuk baginya untuk menjalani kehidupan bakti kepada Tuhan dan sesama. Setelah banyak berdoa dan merenung di depan tabernakel, ia menemukan kembali ketenangan batin. Ketenangan batin itu menumbuhkan dalam hatinya suatu hasrat besar untuk menjadi seorang rohaniwan. Ketika sedang melayani orang di rumah sakit sebagaimana biasanya, ia mendengar suatu suara ajaib berkata, "Alfonsus, serahkanlah dirimu kepadaku." Alfonsus terhentak sejenak karena suara ajaib itu terdengar begitu jelas. Lama-kelamaan ia menyadari bahwa suara itu adalah suara panggilan Tuhan. Kesadaran ini mendesak dia untuk menentukan sikap tegas terhadap suatu panggilan itu. Ia mengambil keputusan untuk menjadi seorang rohaniwan yang mengabdikan diri seutuhnya kepada Tuhan. Lalu ia menyampaikan keputusan itu kepada orang tuanya. Mendengar itu, ayahnya sangat kecewa dan tidak mau lagi bertemu dengan dia. Biara pun berkeberatan menerima dia karena alasan kesehatan.
Syukurlah, uskup setempat meluluskan niat bekas advokat itu. Sejak itu, ia dengan tekun mempelajari teologi dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar bisa menjadi seorang imam projo yang baik. Ia mempersiapkan dirinya dengan sungguh-sungguh. Kesungguhannya dalam mempersiapkan diri itu terutama dilatar belakangi oleh cara hidup imam-imam masa itu yang kurang mencerminkan keluhuran martabat imamat. Karena itu, umat juga sering memandang rendah mereka. Alfonsus kemudian ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1726. Imam muda ini begitu cepat terkenal di kalangan umat karena khotbahnya yang menarik dan mendalam. Selain itu, menjadi seorang pengkhotbah ulung, ia pun menjadi bapa pengakuan yang disenangi umatnya. Ia mengabdikan karyanya sejak awal kehidupan sebagai imam kepada orang-orang miskin dan pemuda-pemuda gelandangan di kota Napoli. Ia berusaha mengumpulkan mereka untuk memberikan pelajaran agama dan bimbingan rohani. Pada tahun 1729, ia menjadi imam kapelan di sebuah kolese yang khusus mendidik para calon misionaris. Di sana ia berkenalan dengan Pastor Thomas Facchiola, seorang imam yang memberikan inspirasi dan dorongan kepadanya untuk mendirikan sebuah institut yang baru. Pastor Facchiola menceritakan kepada Alfonsus tentang para suster binaannya di Scala yang menghayati cara hidup yang keras dalam doa dan mati raga. Terdorong oleh inspirasi dan semangat yang diberikan Pastor Facchiola, Alfonsus kemudian mendirikan sebuah tarekat religius baru di Scala pada 9 November 1732. Ia memberi tarekat ini nama Sanctissimi Redemptoris dan mengabdikan diri di bidang pewartaan Injil kepada orang-orang desa di pedusunan. Tanpa kenal lelah, anggota-anggota tarekat ini berkhotbah di alun-alun, mendengarkan pengakuan dosa, dan memberikan bimbingan khusus kepada orang-orang muda, pasangan suami istri, dan anak-anak. Pada umurnya yang sudah tua, yaitu 66 tahun, ia diangkat menjadi uskup Agatha. Sesungguhnya ia sangat ingin agar orang lain saja yang dipilih untuk jabatan itu. Sebagai uskup, ia berusaha membarui cara hidup para imam dan seluruh umat di keuskupannya. Selain itu, ia menulis banyak buku, di antaranya buku teologi moral yang terus dicetak ulang sampai saat ini. Tulisan-tulisannya sangat membantu imam-imam, teristimewa dalam bidang pelayanan sakramen tobat. Dengannya mereka bukan saja mengemban tugas itu dengan penuh kasih sayang, melainkan juga memberikan bimbingan yang tepat kepada umat. Karena sering jatuh sakit, ia beberapa kali meminta untuk boleh mengundurkan diri sebagai uskup. Namun, permohonannya baru dikabulkan ketika ia berumur 80 tahun. Ia pun diperbolehkan kembali ke biara. Masa-masa terakhir hidupnya sangatlah berat karena penyakit yang dideritanya dan serangan para musuh terhadap kongregasinya. Akhirnya, pada tahun 1787, ketika berusia 91 tahun, ia meninggal dunia dengan tenang di Pagani dekat Napoli, Italia.